Shalom, selamat siang. Apa kabar semua hari ini? Tentunya kita dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati. Hari ini kita kembali belajar psikologi pendidikan. Kita akan membahas tentang faktor-faktor psikologis dan prestasi belajar anak. Saksikan video ini dari awal sampai akhir, karena di dalam video ini akan banyak sekali pelajaran yang akan kita dapat bagaimana kita mengenal faktor-faktor psikologis dan bagaimana kita melihat potensi atau prestasi belajar dalam peserta didik. Kita mulai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal yang terdiri dari faktor sosial yang termasuk di dalam faktor sosial, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. Dan yang kedua, yang termasuk dalam faktor eksternal, faktor budaya. Misalnya adat, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian. Kemudian di dalam faktor eksternal ada juga yang disebut dengan faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, kemudian yang terakhir iklim. Jadi di dalam faktor eksternal ada faktor sosial, kemudian ada faktor budaya, dan yang terakhir yang ketiga adalah faktor lingkungan fisik. Kemudian faktor internal. Nah, faktor internal ini yang akan membahas tentang faktor psikologis. Di dalam faktor internal ada yang disebut dengan faktor jasmani dan yang disebut dengan faktor psikologis. Hari ini kita akan membahas tentang faktor psikologis. Di dalam faktor psikologis membahas tentang faktor intelektif dan faktor non-intelektif. Faktor intelektif meliputi faktor potensial, yaitu berkaitan dengan kecerdasan, bakat, dan faktor kecakapan yang nyata, yaitu prestasi yang sudah dimiliki. Kemudian faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, dan yang disebut dengan motivasi, dan yang terakhir emosi. Itulah yang dimaksud dengan faktor intelektif dan faktor non-intelektif. Apa yang dimaksud dengan prestasi belajar? Menurut para ahli, diantaranya Anton M. Molino dan kawan-kawan, prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai berupa penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditujukan dengan nilai tes atau nilai angka yang diberikan oleh guru. Jadi di sini menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai. Bagaimana kita melihatnya dengan melihat hasil tes atau nilai ujian kita, angka yang tertera di raport. Kalau untuk peserta didik di sekolah dasar berarti kita melihat raport akhir. Kalau untuk mahasiswa melihat hasil dari studi yang biasa disebut dengan KHS, kartu hasil studi. Dalam prestasi belajar itu bukan hanya dalam penguasaan pengetahuan saja, tetapi juga penguasaan di dalam keterampilan. Nah, sebagai guru, kita harus membimbing peserta didik agar mereka berprestasi, mereka menguasai pengetahuan, mereka pintar, dan mereka juga menjadi peserta didik yang terampil. Sebagai guru, kita harus tahu bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi prestasi. Tetapi kalau kita golongkan itu hanya akan menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, sudah saya jelaskan tadi, faktor psikologis termasuk dalam faktor internal. Kita juga harus tahu bahwa ada 3 aspek yang mempengaruhi
prestasi, yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang terakhir psikomotorik. Itulah materi yang bisa kita belajar hari ini tentang faktor-faktor psikologis dan prestasi belajar anak. Minggu depan kita akan belajar bagaimana kita membimbing peserta didik agar mereka bisa menjadi peserta didik yang berhasil atau peserta didik yang berprestasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap bersuka cita, dan Tuhan Yesus memberkati.